Museum Anjuk Ladang Nganjuk terus menarik perhatian pelajar untuk berkunjung, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Mereka leluasa mempelajari koleksi-koleksi benda cagar budaya sebagai realisasi kurikulum Merdeka Belajar. Selain sebagai wahana belajar, museum juga dapat menjadi spot rekreasi yang menarik. Tampak peserta belajar bersama di Museum Anjuk Ladang menikmati setiap penjelasan dari pemandu museum. Mereka mendapat penjelasan tentang koleksi museum mulai dari era prasejarah, sejarah klasik, kolonial Belanda, hingga pasca kemerdekaan. Koleksi era prasejarah, siswa mengunjungi ruang pamer fosil purba yang semua koleksinya ditemukan dari bumi Nganjuk sendiri, yaitu dari kawasan hutan Tritik, Kecamatan Rejoso. Di ruang ini, siswa dapat melihat dan mengenal jenis-jenis fosil purba yang berumur ratusan ribu tahun. Di ruang pamer sejarah klasik, siswa mendapat pengetahuan tentang berbagai peninggalan zaman Mataram Medang, Kediri, Singosari, Majapahit, dan Mataram Islam. Koleksi benda cagar budaya yang rata-rata berupa arca, bangunan kuno, dan gerabah tersebut seluruhnya juga diperoleh dari dalam bumi Nganjuk sendiri. Menurut Kasih Sejarah Museum dan Kepurbakalaan Dinas Porabudpar Nganjuk, Agung Subekti, kegiatan belajar bersama di museum dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu bulan Juni hingga Juli 2022. Dalam seminggu sedikitnya ada 2 rombongan belajar, masing-masing terdiri dari 20 pelajar. Pertama, kegiatan BBM itu sudah terancang pada bulan Juni. Pesertanya adalah dari siswa-siswi, baik dari sekolah menengah pertama, juga dari sekolah dasar, dan juga dari sekolah menengah ke atas atau SLTA. Dan kegiatan BBM ini kita laksanakan seminggu 2 kali. Yang pertama adalah 20 orang, dan yang kedua adalah juga 20 orang selama 2 bulan. Dan untuk kegiatan kedua adalah kegiatan MMS, yaitu Museum Mahasiswa. Yang kemarin itu diadakan di Kecamatan Lengkong, SMP Negeri 2 Lengkong, dan SMP Negeri 2 Jatikalen, dan SMP 1 Gondang. Untuk potensi di museum ini sendiri seperti apa? Potensi di museum itu memang yang pertama ya adalah bahwa museum itu juga terdapat koleksi-koleksi atau penemuan-penemuan peninggalan zaman purbakala yang berpotensi sekali untuk bisa dilestarikan dan dibudidayakan supaya barang tersebut bisa diminati dan dikenal oleh masyarakat Kabupaten Nganjuk. Tujuan kegiatan museum masuk sekolah tadi apa? Tujuan masuk sekolah adalah pengenalan kepada siswa-siswi untuk bisa mengenal sejarah yang ada di koleksi museum tersebut, atau dalam arti sejarah penemuan koleksi museum atau prasasti dan sebagainya. Itu memang dilaksanakan dalam program DAK Museum dan Taman Budaya tahun 2022 itu setiap tahun kita laksanakan, biasanya pada pertengahan tahun, sekitar bulan Juni sampai bulan Juli. Selain kegiatan bersama di museum, Museum Anjuk Ladang juga mengadakan kegiatan museum masuk sekolah. Ada beberapa sekolah yang telah didatangi dan diberikan sosialisasi tentang koleksi benda cagar budaya koleksi dari Museum Anjuk Ladang. Di antaranya di SMPN 2 Lengkong, SMPN 2 Jatikalen, dan SMPN 1 Gondang.
Untuk diketahui, Museum Anjuk Ladang dibuka setiap hari kerja mulai dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Rajanya Mataram kuno itu memerintah Musindo untuk memindahkan kerajaan Mataram ke Jawa Timur. Akhirnya oleh Musindo dipindah secara bertahap. Pemindahan pertama itu dilakukan atau dipindah di Batu Malang yang ditandai dengan prasasti Sangkuran. Ya. Terus pemindahan yang kedua itu dilakukan di Kandangan yang ditandai dengan prasasti Kinawe. Terus perpindahan selanjutnya mau dilakukan oleh kerajaan Mataram Melayu itu diserang Mataram kuno. Dalam penyerangan ini akhirnya Raja Dyawawa tadi gugur. Di situ Musindo sudah merasa kalau suatu saat kerajaan Melayu ini akan menyerang atau menyusul ke sini. Akhirnya Musindo meminta bantuan kepada pejabat setempat dan warga Nganjuk khususnya ya, supaya dibantu misal ada penyerangan nanti. Akhirnya terjadi juga penyerangan itu. Di situ dibantu oleh warga Nganjuk juga. Mataram kuno tadi ya, dalam penyerangan atau peperangan tadi akhirnya kemenangan itu diraih oleh kerajaan Mataram kuno. Dan dalam kemenangan itu Musindo diangkat menjadi raja untuk menggantikan Raja Mataram kuno yang gugur tadi. Di situ Musindo juga teringat jasa-jasanya warga Nganjuk yang sudah membantu dalam berperang dan akhirnya menang. Akhirnya Musindo memberikan 3 hadiah kepada warga Nganjuk. Hadiah yang pertama, warga Nganjuk itu dibuatkan candi yang terbuat dari batu bata merah ya, yang sekarang terkenal dengan nama Candi Lor atau Candi Boto ya, yang tadi sudah dikunjungi adik-adik. Terus hadiah kedua, Musindo membuatkan prasasti Anjuk Ladang yang dibuat untuk tetenger kalau Mataram kuno pernah ada di kota Nganjuk ini. Terus hadiah ketiga, warga Nganjuk itu diberi Sima Swatantra yang artinya adalah pembebasan atau perluasan pembebasan wilayah pungutan pajak. Jadi pada zaman dulu warga Nganjuk itu tidak dipungut pajak. Jadi hasil panennya itu dibuat untuk kesejahteraan rakyat dan sebagian dibuat untuk pemeliharaan Candi Boto tadi. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.